Halo semuanya, saya Inka Fiona Delciari Mahubesi, mahasiswa dari program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Fungsi Dasar Sistem Operasi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, fungsi dasar sistem operasi. Yang kedua, tujuan adanya sistem operasi. Yang ketiga, beberapa sistem operasi. Dan yang keempat, sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Yang pertama, fungsi dasar sistem operasi. Di sini ada beberapa fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Yang keempat, menyajikan tampilan. Yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Selanjutnya, yang kedua, tujuan adanya sistem operasi. Di sini ada 3 tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisien. Dan yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya, beberapa sistem operasi. Yang pertama, Unix, yang kedua Linux, yang ketiga DOS atau Disk Operating System, yang keempat Windows 3X, yang kelima Windows NT, yang keenam Windows 95, 98 dan Millennium Edition, yang ketujuh Windows 2000 dan XP, yang kedelapan Windows Vista, yang kesembilan Windows 7, yang ke-10 Windows 8, yang ke-11 Windows 8.1, dan yang ke-12 Windows 10. Kemudian sejarah sistem operasi. Pada generasi pertama tahun 1945 sampai 1955, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung keterbatasan dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Selanjutnya, generasi ketiga dari tahun 1965 hingga tahun 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, yaitu banyak digunakan pengguna sekaligus, dan multi-programming, yaitu banyak melayani program sekaligus. Selanjutnya, generasi keempat pasca tahun 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamakan dengan Graphical User Interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai dengan era komputasi terbesar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di suatu titik, tetapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, struktur DMA atau Direct Memory Access. Direct Memory Access atau DMA merupakan suatu metode penanganan INOL, di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah men-set buffers, pointers, dan counters untuk perangkat INOL, device controller mentransfer blok langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat INOL dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah, di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word. Demikian materi yang telah saya bawakan. Sekian dan terima kasih.